Pernah nggak sih Anda harus menilai seseorang, gitu, mungkin rekan kerja baru, atau klien potensial, tapi cuma dari tulisan mereka, kayak email atau pesan singkat, tanpa ketemu langsung, nah gimana caranya kita bisa baca gaya komunikasi mereka? Yuk deh kita coba dalami sumber-sumber yang Anda bagikan soal ini. Hari ini kita akan fokus ke komunikasi tertulis ya. Kita pakai kerangka dari buku Surrounded by Idiots buat coba ngerti gimana gaya tulisan itu bisa kasih petunjuk soal tipe kepribadian. Tahu kan yang warna-warna itu? Merah, kuning, hijau, sama biru. Ini penting banget kan? Apalagi kalau interaksi tatap muka tuh lagi nggak memungkinkan. Betul, betul. Misi kita di sini sebetulnya adalah membekali Anda cara menafsirkan gaya komunikasi tertulis ini. Tujuannya apa? Ya supaya Anda bisa lebih luwes gitu, bisa beradaptasi dan komunikasi jadi lebih efektif. Meskipun yaitu jarak jauh. Kita akan lihat contoh-contoh nyata dari sumber yang Anda kasih tadi. Jadi prinsip dasarnya ini, menurut sumber ini, komunikasi itu nyambung kalau sesuai sama kerangka berpikir si penerima. Nah, kalau kita paham pola perilaku kayak 4 warna ini, itu bantu kita nerjemahin maksud di balik tulisan. Dan juga menyesuaikan cara kita nulis balik gitu. Menarik, menarik. Dan di bab 15 sumber Anda itu katanya ada contoh-contoh email yang spesifik banget ya buat tiap warna. Kita mulai dari gaya merah dulu, oke? Ini ada email, pendek banget isinya. Rapat besok pagi jam 11, datang tepat waktu. K. Wah, ini to the point banget ya. Iya. Langsung perintah, terus pakai huruf besar lagi. Itu kesannya gimana tuh kalau kita terima email begini? Apalagi kalau belum kenal orangnya. Itu merah sekali. Cirinya ya gitu, cepet, fokus banget ke hasil sama tugas, kadang nggak sabaran, lugas, ya kadang bisa terkesan agak, gimana ya, agak bosi gitu kayak contoh itu. Efisiensi itu segalanya buat mereka. Nah, sumbernya nyaranin kalau balas email kayak gini, ya cepet juga balesnya, singkat, langsung jawab atau konfirmasi tindakan. Nggak usah basa-basi panjang lebar. Oke, jadi langsung aja ya. Iya, yang penting efisien. Tapi ya itu, meski efisien itu bagus, kalau nggak hati-hati, gaya begini bisa bikin gesekan juga kalau penerimanya punya gaya yang beda kan? Bener juga. Oke, nah ini kontras banget nih sama contoh kedua, gaya kuning katanya. Email dari Kriley ini lebih ramai ceritanya. Panjang, terus ada cerita soal temennya numpahin minuman, santai gitu kesannya, plus ada lampiran foto lucu. Kalau yang ini, apa nih yang bisa kita tangkap? Beda banget ya sama yang tadi. Jelas, ini gaya kuning. Spontan, akrab, fokusnya itu lebih ke hubungan dan interaksi, penuh semangat. Tapi ya itu dia, kadang jadi gampang ke distract dari inti pesannya. Mereka suka suasana cair, suka koneksi personal. Jadi gimana baiknya respons kita? Responnya, sumber bilang ya, tanggapi aja dengan ramah. Akui sedikit cerita personalnya, biar dia merasa didengar gitu loh. Tapi kalau memang perlu, ya arahkan lagi ke topik utama. Pelan-pelan aja. Gaya ini bagus sih buat bangun kedekatan, tapi mungkin perlu sedikit diarahkan biar kerjaannya tetap jalan gitu. Oke, oke. Jadi setelah lihat gaya kuning yang ekspresif itu, sumber Anda bawa kita ke nuansa yang rasanya beda banget ya dengan gaya hijau. Email ketiga ini lebih halus gitu rasanya. Ada pengingat rapat yang sopan, nadanya personal, semoga harimu menyenangkan, bahkan nawarin bawa kue kayu manis segala. Gimana nih nuansanya dibanding dua yang tadi? Nah, ini baru mencerminkan gaya hijau. Mereka itu sangat menghargai harmoni, suportif, cenderungnya menghindari konflik. Kepedulian pada kenyamanan orang lain itu tinggi banget. Makanya pesennya seringkali nggak langsung to the point gitu. Oh gitu ya. Terus balesnya gimana? Balesnya pun, kata sumber, baiknya ya dengan sentuhan personal juga, kasih apresiasi. Hindari banget ngasih tekanan atau tuntutan yang mendadak. Gaya ini bikin suasana adem sih, enak. Tapi ya hati-hati juga, kadang bisa jadi memperlambat kalau kita butuh keputusan cepat atau ada isu yang perlu dibahas segera. Paham, paham. Nah terakhir nih, kita lihat gaya biru. Contoh emailnya ini formal banget ya. Isinya fakta semua, minta persiapan, baca dokumen lampiran, tanpa ada sentuhan personal sama sekali. Kalau yang begini, kesan pertama Anda apa? Ini tipikal biru banget, analitis, sangat detail-oriented, terstruktur rapi, dan sangat menghargai kualitas serta persiapan yang matang. Fokusnya cenderung ke tugas dulu, baru hubungan belakangan. Jadi saran respon dari sumber,
Langsung konfirmasi terima email dan lampirannya. Tunjukkan kalau Anda sudah lihat materinya. Terus komunikasinya pakai data atau logika aja. Jadi lebih ke fakta ya? Iya, mungkin awalnya terasa agak kaku atau dingin ya, tapi mereka ini biasanya sangat teliti dan bisa diandalkan banget kalau urusan kualitas. Oke, jadi kalau kita perhatikan baik-baik ya, dari nada bicaranya, di tulisan, panjang pendeknya, fokusnya lebih ke tugas atau ke orang, plus seberapa detail infonya, kita bisa dapat gambaran awal lah ya, soal preferensi komunikasi seseorang hanya dari cara mereka menulis. Gitu kan? Tepat sekali. Tapi ada catatan penting nih dari sumbernya. Ini cuma pola kecenderungan ya, bukan label mati buat ngotak-ngotakin orang. Konteks itu penting banget. Jadi, gunakan pemahaman ini untuk menyesuaikan cara Anda berkomunikasi biar lebih nyambung, bukan buat menghakimi. Oke. Jadi kuncinya di adaptasi ya? Betul. Kuncinya di fleksibilitas kita merespon. Jadi kesimpulannya nih, tulisan, entah itu email, chat, atau apapun, bisa jadi semacam jendela gitu ya, buat ngintip gaya komunikasi orang lain. Yang tadi tuh, merah, kuning, hijau, biru. Ini jadi bekal berharga banget buat kita beradaptasi, terutama di zaman sekarang yang banyak interaksi jarak jauh gini kan? Iya, dan ini relevan banget buat Anda ya. Memahami ini bisa bantu Anda menilai kecocokan gaya komunikasi, memahami rekan atau klien dari jauh jadi lebih baik, dan ujung-ujungnya ya komunikasi jadi lebih mulus buat capai tujuan bersama. Nah, ini sebagai penutup nih. Coba deh Anda renungkan. Selain di email, pola-pola warna ini kira-kira muncul nggak ya di bentuk tulisan lain yang Anda sering temui sehari-hari? Mungkin di postingan media sosial, atau cara orang nulis notulen rapat, atau jangan-jangan di komentar kode program. Sesuatu yang menarik kayaknya untuk diamati dalam interaksi tertulis Anda selanjutnya.